Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa-doa dari hambanya yang telah berdoa kepadanya dan telah mengingatnya. Selanjutnya, semoga teman-teman yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena pada masa pandemi ini kita harus tetap menjaga imun kita agar terhindar dari virus yang telah menyebar di negara kita. Dan juga untuk teman-teman yang sedang kurang sehat, semoga segera diangkat penyakitnya agar kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman tentang buah kesabaran atau sabar. Jadi, sabar itu mungkin kata yang sangat mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Tapi buah dari kesabaran itu sendiri sungguh luar biasa. Dengan kita bersikap sabar, kita bisa menghadapi semua masalah yang ada di dunia dengan baik tanpa emosi dan ikhlas serta tenang. Sabar memang merupakan suatu hal yang sulit dilakukan. Sabar pun juga ada batasnya, teman-teman. Tapi bukan berarti ketika kesabaran itu habis, kita bisa dendam dan menyakiti atau melukai seseorang yang sudah menyakiti hati kita. Batas kesabaran yang sebenarnya adalah diam. Mungkin dengan diamlah adalah cara terbaik jika kita memang sudah tidak lagi menahan kesabaran. Nah, sabar itu datangnya itu secara alamiah, teman-teman. Jadi setiap orang memiliki sifat sabar. Tetapi jika orang yang tidak memiliki sifat sabar, itu berarti orang itu mudah terpancing emosinya, dan dia jika memang sudah emosi itu tidak memikir panjang. Ada aja hal yang telah dilakukannya, yang langsung dilakukannya oleh dia. Entah itu memukul, ataupun membanting, dan segalanya. Nah, jika emosi itu udah tidak terkontrol, ataupun sudah tidak bisa dilarai oleh diri kita sendiri, nah setan itu akan senang, teman-teman. Seperti janjinya kepada dari setan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mengganggu kaum Rasulullah SAW sampai manusia itu mengikuti dia ke neraka nanti. Nauzubillahi min zalik. Ketika kesabaran dalam diri seseorang sudah tidak bisa terbendung karena ada orang yang telah menyakiti hatinya, dan hatinya telah dirasuki oleh emosi untuk melakukan perbuatan balas dendam kepada orang yang telah menyakiti hatinya, sebaiknya kita untuk melakukan sholat, teman-teman. Sholat itu sebagai cara penolong ataupun penolong bagi diri kita agar kita terhindar dari emosi tersebut dan tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Ya, walaupun sungguh berat untuk melupakannya, teman-teman. Melupakan dalam arti melupakan orang yang telah menyakiti hati kita sendiri. Jadi, sholat dengan secara khusyuk itu bisa menjadi penolong untuk kita menjadi sabar, teman-teman. Selain kita menjadi sabar karena kita setelah melakukan sholat, emosi yang tadinya datang karena ada orang yang telah menyakiti hati kita itu akan hilang secara otomatis, teman-teman. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 59 yang berbunyi, بالصبر والصلوات وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. dari firman Allah yang telah tadi diucapkan ataupun dibacakan pada ayat 59 surat Al-Baqarah, dalam kitab tafsir Jalalain menjelaskan, maksud surat Al-Baqarah ini ialah meminta pertolongan dalam menghadapi urusan atau kesulitan-sulitan dengan jalan bersabar, menahan diri dari hal-hal yang tidak baik dengan cara sholat yang tadi seperti dijelaskan. Khusus disebutkan di sini untuk menyatakan bagaimana pentingnya sholat itu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika Nabi Muhammad SAW hatinya risau disebabkan sesuatu masalah, maka beliau segera melakukan sholat. Ada pula yang mengatakan bahwa perkataan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, teman-teman, yang terhalang beriman disebabkan ketamakan dan ingin berkedudukan.
maka mereka disuruh bersabar, yang maksudnya ialah berpuasa, karena berpuasa dapat melenyapkan itu. Lalu sholat karena dapat menimbulkan kekhusyuan dan membasmi kekaburan. Dan sesungguhnya maksudnya sholat adalah akan terasa berat, kecuali orang-orang yang sedang khusyuk, yang cenderung kepada berbuat taat. Jadi untuk teman-teman semua yang sedang ada masalah ataupun ada yang membuat diri kita, emosi kita itu tidak terkontrol, alangkah baiknya kita sholat teman-teman, kita sholat ataupun berpuasa. Karena dari sholat dan berpuasa itulah kita akan menjadi berkurang emosinya, kita akan terus bersabar, dan kita akan mendapatkan manfaatnya teman-teman. Dalam sifat sabar ini sendiri ternyata mempunyai berbagai macam-macam sabar menurut pandangan Islam teman-teman. Yang pertama yaitu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan, sabar menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar di sini bukan berarti dalam konteks menahan diri dari segala keburukan. Tapi sabar di sini ialah juga melakukan hal baik yang bisa kita lakukan. Salah satu contohnya yaitu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba pastinya kita memiliki kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara itulah, dengan cara sabarlah kita menaati perintah yang telah diberikan. Perintah Allah merupakan kewajiban dari diri kita untuk melaksanakannya, dan sabar menaati perintahnya merupakan kewajiban untuk diri kita. Seperti kita ngambil contoh yaitu sholat tahajud dan sholat subuh. Ini merupakan salah satu contoh dari sabar dalam menaati Allah Subhanahu wa taala, yang dimana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tetap terlelap dalam tidurnya, sementara kita harus rela bangun di sepertiga malam dan di waktu fajar semata-mata hanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sholat subuh dan sholat tahajud tadi adalah salah satu contoh menaati perintah Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Sebagaimana Allah telah menyatakan atau menyampaikan dalam surat Al-Isra ayat 17. Selanjutnya ada sabar dalam hal beribadah. Apa sih sabar dalam hal beribadah itu? Seperti contohnya, kita tidak boleh tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat teman-teman. Karena di dalam sholat itu kita harus secara khusyuk, seakan-akan kita harus fokus kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sedang melaksanakan ibadah. Karena jika kita tidak khusyuk ataupun pikiran kita kemana-mana, dan lalu kita melaksanakan sholat itu dengan cara tergesa-gesa, itu akan membuat diri kita lupa untuk membacakan sholat teman-teman. Jadi ketika kita sedang sholat lalu kita tergesa-gesa, lalu kita membacakan surat, nah pada saat kita membacakan surat itu kita bisa saja secara sekejap kita melupakan ayat berapa yang baru saja tadi dibacakan, dan itu tidak boleh teman-teman, karena di dalam sholat itu kita harus secara khusyuk bahwa kita sedang menghadap Sang Pencipta teman-teman. Lalu yang ketiga nih teman-teman, ada sabar dalam menjauhi hal maksiat. Sabar dalam menjauhi hal maksiat di sini maksudnya adalah ketika kita benar-benar menjauhi perbuatan maksiat maksud saya, dan tidak akan mendekat maksiat lagi, walaupun maksiat itu maksiat yang kecil teman-teman. Manusia merupakan tempat yang salah dan berdosa. Kadang kita suka hilaf ataupun kita sudah berupaya untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada saja ajakan dari orang lain ataupun dari teman kita sendiri untuk mengulanginya, dan lebih parahnya lagi kita terhasut oleh ajakan tersebut. Nah, apa sih yang harus kita lakukan jika ada ajakan ataupun ada orang lain yang mengajakkan diri kita untuk berbuat maksiat? Nah, alangkah baiknya kita menolak ajakan tersebut teman-teman, dan bersabarlah untuk menahan hawa nafsu. Jangan sampai kita kalah oleh hawa nafsu, dan ambillah pelajaran dari kisah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa yang kalah oleh hawa nafsu, sehingga membuat Allah murka dan menurunkan mereka ke bumi. Lalu yang keempat, ada sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala teman-teman.
Sabar di sini maksudnya setiap manusia pastinya akan dikasih berbagai banyak persoalan, teman-teman, berbagai macam rintangan dan berbagai masalah dalam kehidupannya. Takdir dalam Allah Subhanahu wa taala terbagi jadi dua, yaitu ada takdir yang baik yang misalnya yaitu takdir diberikan rezeki yang berlimpah, menjadikan anak yang soleh dan istri yang soleha. Tetapi takdir yang baik ini tidak selamanya baik. Kemudian takdir yang tidak baik, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Takdir tidak akan selamanya baik, karena Allah akan menguji hambanya ketika dia diberikan takdir yang baik. Apakah takdir tersebut dapat digunakan dengan baik atau sebaliknya? Bahkan banyak orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang baik malah tidak mempergunakannya dengan baik. Ketika dikasih cobaan, orang tersebut akan langsung berkata, "Tuhan, mengapa kau mengambil semua takdir yang kau berikan kepadaku?" Di sini Allah menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya, teman-teman. Apakah seseorang hambanya ketika dikasih ujian akan tetap bersabar atau malah sebaliknya? Ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah langsung beranggapan bahwa Allah itu tidak adil, tetapi Allah mengasih kita ujian agar kita lebih dekat lagi dengannya. Terkadang orang suka lupa ketika kita dikasih takdir yang baik, malah menjauh darinya. Bahkan ada yang tidak melaksanakan ibadah seolah-olah harta yang dihasilkan itu berasal dari hasil kerja kerasnya. Padahal Allah lah yang memberikannya, teman-teman. Dan juga ada seseorang yang telah melakukan ibadah ataupun dia melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia masih diuji, teman-teman. Seperti orang yang sudah melakukan sholat tahajud, sholat duha, sholat 5 waktu, berpuasa dan sebagainya yang telah diperintahkan oleh Subhanahu wa taala, tapi dia masih diberikan kekurangan atau kecukupan. Nah, dari situ kita juga harus belajar, teman-teman, bahwa kita itu harus sabar dan nantinya juga rezeki Allah itu akan datang. Lalu yang kelima, ada sabar menghadapi musibah, teman-teman. Seperti yang diketahui, Allah itu tidak akan memberikan atau menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi sejatinya dalam hidup, kita tidak akan pernah lepas dengan namanya cobaan, teman-teman. Apabila kita terus-terusan dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah di balik dari musibah tersebut yang dikasih kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat hikmah yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Salah satu contoh yang bisa kita ambil dari pelajaran yaitu dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Allah tidak akan memilih-milih dalam memberikan ujian kepada seseorang hambanya, bahkan derajat yang lebih tinggi dari manusia. Ujian dihadapi oleh Nabi Ayub alaihissalam saat itu diberikan penyakit kulit selama 18 tahun. Di saat beliau diterpa penyakit kulit ini, baik kerabat, sahabat, teman, bahkan keluarganya sekalipun enggan mendekati Nabi Ayub, karena mereka melihat penyakit beliau seperti orang yang menjijikan. Karena selama 18 tahun Nabi Ayub alaihissalam telah mengidap penyakit kulit, teman-teman. Tidak hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ujian kepada Nabi Ayub berupa mengambil semua harta yang telah dimiliki oleh Nabi Ayub itu sendiri, teman-teman. Tetapi beliau tidak mengeluh atas cobaan yang ia dapat. Justru beliau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari tidak lepas dari doa yang ia panjatkan kepada Tuhannya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan perlu diingat, teman-teman, bahwa Allah itu memberikan ujian ataupun cobaan kepada hambanya itu tidak mungkin di luar batas kemampuan dari hambanya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan cobaan ataupun ujian kepada hambanya, berarti nantinya hamba tersebut akan merasa dirinya menjadi sombong ataupun acuh dan tidak ingin beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Nabi Ayub alaihissalam yang kita bisa dapatkan yaitu seberat apapun cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, alangkah baiknya kita menerima dengan kesabaran dan menaati perintahnya, teman-teman.
Karena jika jika Allah memberikan kita berbagai macam cobaan, berarti Allah sayang kepada kita. Kita harus menaati, kita harus melaksanakan, kita harus melakukan segala perintahnya dan lebih dekat. Lalu yang kelima, ada sabar dalam menghadapi musibah. Oleh sebab itu, seperti tadi yang sudah saya katakan, bahwa sabar ini merupakan sifat yang wajib kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Ketika kesabaran kita telah habis karena kelakuan salah satu orang yang membuat kita sakit hati, ada satu cara untuk menghilangkan emosi yang telah menggebu-gebu dalam diri kita, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepadanya agar kita dijauhi dari sifat dendam. Lalu juga ikutilah sifat sabar yang telah dimiliki oleh para nabi-nabi yang sebelumnya sudah diberikan ujian atau cobaan yang bermacam-macam, tetapi mereka tidak patah semangat, bahkan mundur dari tugas apa yang Allah berikan kepada kita ataupun kepada mereka. Jadilah seorang muslim yang berjiwa penyabar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi orang-orang yang sabar. Lalu yang tadi saya berikan, yaitu sabar itu ada 5 macam menurut pandangan Islam. Yang pertama, menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam hal beribadah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi takdir-takdir Allah, dan yang terakhir yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Dan itulah macam-macam sabar menurut pandangan Islam. Baik teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata dari diri saya sendiri, karena di sini saya hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk menanamkan diri kita dari kesabaran teman-teman. Jadi apapun yang kita laksanakan, apapun ada ujian ataupun cobaan yang datang kepada diri kita harus sabar teman-teman. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Julian Yudi Saputra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.